من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. عباد الله, untuk mengingat-ingatkan apa yang pernah dahulu kita sampaikan di awal kajian kita tentang fikih as-salat. Kita membicarakan tentang tujuan mengapa kita harus belajar kembali tentang kaifiyat salat. Tentu tujuan utamanya adalah untuk menjaga salat tersebut sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-238, hafizu 'alas salawat, pelihara salat-salat itu, wassalatul wusta, dan salat pertengahan, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah tegak di dalam salat dengan khusyuk, penuh ketundukan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menjaga salat kita. Bagaimana cara menjaganya? Para ulama mengatakan ada dua cara pokok dalam menjaga salat. Yang pertama, hafizu ala awqatiha, peliharalah waktunya, jangan melalaikannya. Jangan menjadi orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'un, alladzina hum an salatihim sahun. Itu adalah cara menjaga yang pertama, yaitu hafizu ala awqatiha, pelihara waktunya. Kalau sudah tiba masanya, sudah hentikanlah sejenak berbagai kesibukan duniawi. Waktu yang diberikan oleh Allah untuk kita mengurus kehidupan dunia ini lebih banyak daripada waktu untuk kita menghambakan diri beribadah kepadanya. 24 jam waktu kita pakai untuk beristirahat, tidur. Di luar itu kita pakai untuk mencari berbagai kebutuhan kita dalam kehidupan yang fana ini. Allah Subhanahu wa taala hanya meminta sedikit dari waktu yang Dia berikan kepada kita untuk kita menghambakan diri kepadanya. Dalam suatu hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam hadis qudsi, ya ibadi tafarraq, ya abdi tafarraq li ibadati, wahai hambaku, luangkanlah waktu untuk beribadah kepada amla sadraka ghinan wa asudda faqraka. Saya penuhi dadamu dengan rasa cukup, dan aku akan tutupi kefakiran. Wa illa taf'al, namun jika kamu tidak melakukan hal yang demikian, waktu beribadah kamu masih saja menyambil untuk urusan dunia, tidak tafarruq, tidak meluangkan waktumu, apa yang akan terjadi? Amla yadaika sughlan, aku akan penuhi, akan aku berikan tanganmu itu kesibukan. Walan asudda faqra, namun aku tidak akan menutupi kebutuhanmu dan hajatmu. Ini hadis yang diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar, di mana juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kitab At-Targhib karangan Imam Al-Mundhiri. Kita temukan hadis tersebut
Dalam lafaz lain apa kata Allah Subhanahu wa taala yang dinukilkan oleh Rasul hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, tafarrag li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqran wa illa taf'al mala'tu sadraka sughlan wa lam ashudda faqran. Wahai anak Adam, luangkanlah waktumu, dirimu dari segala kesibukan untuk beribadah. Amla sadraka ghinan, aku penuhi dadamu dengan rasa cukup. Walaupun tidak banyak yang kamu peroleh, tapi kamu merasa cukup dengan apa yang kamu dapat. Itu ghinan. So, kaya yang sebenarnya bukan karena kebanyakan harta. Laisal ghina an kathratil 'ath. Kaya itu bukan karena harta yang melimpah, karena harta yang banyak. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi yang dikatakan kaya itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Begitu diterjemahkan. Jangan diterjemahkan yang katakan kaya itu kaya perasaan, itu lain pula maknanya. Kalau kaya perasaan itu lain pula. Orang tak tahu diuntung itu. Maknanya adalah ghinan nafsi itu kaya jiwa, bukan perasaan kaya. Jiwa artinya dia merasa cukup dengan apa yang dia terima. Ada sifat qanaah pada diri orang itu. Namun kalau kita tidak bisa meluangkan waktu untuk beribadah, saatnya beribadah masih saja mengurus dunia. Panggilan azan sudah berkumandang, tapi masih saja uang yang dicari, kesibukan dunia terus. Apa kata Allah dalam lafaz lain, amla yadaika sughlan, aku penuhi tangan engkau dengan pekerjaan. Apa artinya? Kerajaan abi-abi, aduh sejuk kekerikan kau. Proyek itu belum selesai, dibolong proyek berikutnya, habis ke proyek saja. Tapi apa kata Allah? Walan asudda faqr, walam asudda faqr, saya tidak akan menutupi kefakiran. Artinya sebanyak anda dapat, sebanyak itu orang perlu. Dan bisa jadi sebanyak anda ribu, lebih banyak orang perlu. Itu akibat apa itu? Karena orang lupa dia tidak mau meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Toh tidak lama, ya paling 15 menit itu sudah lama sekali. 15 menit kali 5 berapa? 1 jam 15 menit. Waktu yang diberikan oleh Allah 24 jam. Kalau dikurangi jadi 10, 50 menit, tidak sampai 1 jam. Masa ia sebegitu diminta, tidak mau tulus memberikannya, padahal kita dia yang menciptakan. Jadi kalau kita renungkan peringatan ini, wajar kalau Allah memperingatkan kamu kalau tidak meluangkan waktu beribadah kepadaku, kamu tidak akan kehabisan pekerjaan. Kerajaan harus itu. Tapi kebutuhan kamu tidak akan pernah terpenuhi. Sebanyak yang kamu dapat, sebanyak itu pula pintu keluar. Jadi kalau ada yang merasakan seperti itu selama ini, banyak masuk, sebanyak itu pula keluar. Kerajaan banyak, proyek lancar, tapi tidak terlatah, tidak ada keberkahan. Kebutuhan ada saja. Nah, barangkali mungkin ibadah tidak dikhususkan waktu, sekedar menyambi saja. Itu pun kalau sholat pun panjang. Ini perlu direnungkan. Jadi hafizu ala salawat, makna memelihara salat yang pertama hafizu ala awqatnya, pelihara waktu. Yang kedua adalah
Hafidhu ala kaifiyati adaiha, pelihara cara pelaksanaan. Jangan asal-asalan. Bagaimana petunjuk syariat dalam pelaksanaan suatu ibadah, seperti itu lakukan. Kalau tidak ada syarat menuntut kita, tidak usah dibuat-buat. Sama dengan banyak pertanyaan masuk tahun baru Hijriyah. Ya kan sekarang sudah 1447. Jangan dikatakan tak taraso saudara. Cuma cuek tak menentu saja. Waktu itu berlalu begitu cepat. Sekarang sedang 1447. Perhitungannya mentera. Sekarang sudah 1447. 1447 kalau hitungannya hari Kamis 1 Muharram. Sekarang sudah berapa Muharram? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Sudah 6. Berarti 10 Muharram hari Sabtu. Saya lebih cenderung kepada menetapkan Kamis dibandingkan Jumat. Kenapa? Karena dalam pemantauan hilal di negara-negara yang malamnya masih bernyatu dengan kita, mereka sudah menetapkan hari Kamis sebagai awal Muharram, sebagaimana Saudi, Mesir. Nah, karena itu malamnya cuma berbeda 4-5 jam dengan kita. Berarti Ashura yang menjadi hari di mana disyariatkan kita untuk mempuasakannya, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kenapa? Karena Nabi SAW senantiasa mempuasakannya. Bahkan sebelum puasa Ramadan, puasa Ashura itu wajib hukumnya. Sebelum turun puasa Ramadan, puasa Ashura hukumnya wajib. Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk mempuasakannya. Beliau temukan orang-orang Yahudi merayakan hari itu. Ini hari apa yang kamu rayakan? Mereka mengatakan ini hari Najallahu Musa, Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Kata Nabi SAW, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak untuk menyatakan diri pelanjut dakwah Musa, ajaran Musa dibandingkan kalian. Kenapa? Karena orang Yahudi menyelewengkan ajaran Musa, sedangkan umat Islam melanjutkan ajaran Musa dan sempurna sampai di tangan risalah Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi menjadikan ini sebagai apa? Sebagai hari raya. Orang Nasrani menjadikannya hari raya, tapi umat Islam tidak merayakannya, tetapi mempuasakan. Nah, akhirnya Nabi perintahkan para sahabat untuk mempuasakan 10 Muharram itu. 10 Muharram atau dikenal dengan hari Ashura. Ashura dari kata Ashar, 10. Nah, beliau wajibkan sampai akhirnya kemudian tahun kedua turun perintah fardu siam Ramadan. Wajib siam Ramadan, puasa Ramadan 1 bulan penuh. Nah, bagaimana dengan puasa Ashura yang pertama diwajibkan? Kata Nabi, "Man syaa falyasum." Siapa yang mau puasakan, puasakan. Siapa yang tidak ingin puasakan, silakan. Jadi dari awal dia wajib, kemudian setelah fardu Ramadan turun, kewajiban puasa Ramadan turun, jadilah puasa Ashura sunnah. Nah, ketika
Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini hari yu'azzimu, diagungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasumu antum." Hari mereka merayakannya. Jika bukan merayakan, puasakan, kata Nabi. Nah, in baqitu dan jika aku masih berada di dunia ini, pada tahun yang akan datang, la asumanna tasi'ah, aku akan mempuasakan hari yang ke-9-nya, kata Nabi, untuk berbeda dengan orang Yahudi, supaya jangan disangka kita merayakan. Tapi Nabi SAW setelah puasa tahun ke-11 itu, yaitu di bulan Muharram, beliau bulan Rabiul Awal wafat, kembali ke Rafiqil A'la, sehingga tidak sempat beliau mempuasakan At-Tasi, hari yang ke-9-nya. Tetapi niat Nabi sudah, azam Nabi untuk akan mempuasakan sudah ada. Beliau bertekad mempuasakan tahun yang akan datang, karena itu dari sisi sunnah, maka itu sudah masuk kategori sunnah qauliyah, walaupun belum dilakukan oleh Rasul. Nah, karena itu kalau ingin mempuasakan hari Asyura, afdalnya puasakan juga yang ke-9 yang Tasik. Berarti puasanya Jumat dan Sabtu. Kamis kebetulan juga puasa yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah ada 3 hari berturut-turut. Besok ini usahakanlah mempuasakan yang Kamis, puasa hari Kamis, Jumat puasa At-Tasi atau orang menyebut juga Tasu'a yang ke-9 Muharram. Kemudian berikutnya Sabtu adalah Asyura, yaitu Ashir, puasa yang ke-10 dari bulan Muharram, hari yang ke-10. Berarti berapa hari besok insyaallah hari Kamis? 3 hari. Amalkanlah. Dan itu dasarnya kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah ada perintah untuk mempuasakan awal Muharram? Tidak ada perintah secara khusus untuk mempuasakan 1 Muharram atau 1 Syura. Tidak ada. Apakah ada perintah dari Nabi untuk minum susu pula di malam hari itu? Tidak ada. Apakah ada doa khusus untuk menyambut 1 Muharram? Tidak ada. Apakah ada ritual tertentu di malamnya dengan ibadah, salat tersebut? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang penetapan awal bulan Muharram sebagai awal tahun itu tidak terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepakat para sejarawan, tidak ada ikhtilaf dalam hal itu. Jadi ada yang bertanya, "Oh ya, ada yang menganjurkan minum susu di awal." Kok kecil kalau kamu minum susu salah? Tak usah kait-kaitkan pula dengan awal Muharram dan berbagai macam. Itu tradisi ibadah, bukan tradisi ibadah berdasarkan kepada dalil. Oh, itu dianggap sebagai faal atau berharap agar minum susu mudah-mudahan putih pula setahun ini, minum yang hijau pula setahun ini. Tidak punya dasar seperti itu. Kita berharap bukan dengan cara yang seperti itu. Silakan berharap dengan doa berbagai macam. Tapi bukan hanya tahun kapan. Siapa yang menetapkan awal tahun ini adalah awal Muharram adalah awal tahun? Umar bin Khattab. Berapa lama setelah Nabi wafat? 7 tahun setelah Nabi wafat. Kalau kita telusuri sejarah, jelas kita baca sejarah, misalnya Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, kita temukan bahawa asal muasal penetapan awal bulan Muharram itu ada 2 faktor riwayat yang muncul sebagai penyebab penetapan tahun. Yang jelas sebelum itu umat Islam tidak punya penanggalan tahun. Umat Islam tidak punya tahun 1, tahun 2 dan berbagai macam, tidak ada.
Ada dua riwayat. Yang pertama adalah terkait dengan Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari adalah sahabat Nabi yang kalau tilawah Al-Qur'annya, kalau dia membaca Al-Quran, orang sangat senang mendengarnya. Bahkan Nabi SAW diam-diam pernah mendengarkan tilawah dari Abu Musa al-Ash'ari. Pada masa Umar bin Khattab, dia ditunjuk jadi gubernur di Basrah. Nah, dialah yang berkirim surat kepada Umar bin Khattab. Di dalam suratnya, qad ja'ana kutubuka, yaitu perintah-perintah atau tulisan-tulisan engkau datang kepada kami. Kami tidak tahu itu tanggal berapa, tahun berapa. Tertulis di situ misalnya Rajab kapan? Fa'arrikh lana, tetapkanlah penanggalan untuk kita. Itu yang pemicu yang pertama. Ada riwayat yang kedua, ada akad transaksi, ya, dibuat oleh dua orang, di mana akad itu akan berakhir tiba di bulan Sya'ban. Nah, ketika dibaca, orang bertanya, ini Sya'ban kapan habisnya akad ini? Sya'ban tahun lalu kan? Sya'ban tahun ini kan? Atau Sya'ban tahun yang akan datang? Nah, ini kan berisiko tidak ada tahu. Nah, dua riwayat itu yang memicu akhirnya sahabat bermusyawarah. Umar bin Khattab menghimpun sahabat, di antaranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ayo kita tetapkan tanggal kita. Nah, ketika menetapkan tahun, ada beberapa opsi, beberapa pilihan yang mengemuka, yang diusul. Yang pertama adalah milad, kelahiran Nabi, dijadikan sebagai tahun 1, perhitungannya dari sana. Yang kedua mab'ats, yaitu tahun di mana Nabi diutus. Wahyu pertama turun kapan? Itu jadi tahun 1. Yang ketiga hijrah. Yang keempat adalah wafat, tahun wafat Nabi. Yang pertama wafat Nabi tidak ada yang mau. Kenapa? Karena itu hari kita berduka. Kata Abu Hurairah, tidak ada mendung yang begitu pekat. Artinya suasana yang sangat berkabung, dirundung oleh duka dan sedih di Madinah, melainkan di hari di mana Rasulullah SAW. Masa iya tahun itu kita jadikan tahun 1? Yang kedua, kelahiran Nabi tidak sepakat. Tahun berapa perhitungannya itu? Yang ada catatan tahun gajah, berbagai macam dihitung. Begitu juga tentang wahyu pertama. Wahyu pertama, Nabi menerima wahyu pertama adalah bagaikan beliau melihat cahaya memancar bagaikan fajar subuh. Setelah itu baru beliau menerima wahyu di Gua Hira. Jadi tidak ada kepastian. Tinggallah yang ingat betul sahabat adalah hijrah. Di samping itu kata Umar bin Khattab, hijrah itu adalah momentum tufarriq bainal haqqi wal batil, yang memilah dan memisah antara hak dan batil. Hijrah. Semenjak itulah umat Islam memiliki kemandirian dalam segala hal, dalam kekuasaan, di dalam pengelolaan masyarakat, dalam tatanan. Nabi SAW mulai membentuk masyarakat Islami di mana umat Islam memiliki kepribadian yang mandiri. Kapan hijrah yang menjadi penanda awal? Sebelumnya tidak. Makkah dikuasai oleh tokoh-tokoh kaum musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Umayyah, Abu berkuasa di sana. Kaum muslimin dianggap sebagai sampah. Karena itu seenak mereka saja menyiksa, membunuh. Apalagi yang masuk ke dalam Islam, mayoritas mereka adalah orang-orang yang mu'afak, lemah, tidak punya mandirian di situ. Tapi hijrah tidak. Nabi SAW menata kehidupan Madinah, membentuk peradaban sehingga menjadi budaya Islami. Dan
terbentuklah karakteristik yang mandiri dari umat Islam. Kapan itu? Hijrah yang menjadi momentumnya. Nah itu makanya Umar bin Khattab mengusulkan hijrah sebagai awal tahun kita, karena dengannya, dengan hijrah itu Allah yufarriq, Allah memilah dan memisahkan bainal haq wal batil, antara yang hak dan yang batil. Artinya apa? Momentum hijriah ini mestinya momentum yang dimanfaatkan oleh umat Islam untuk membangun kepribadian yang mandiri, bukan kepribadian mengekor orang lain. Minta awak aku tukang ikut orang saja. Awak banggakan sebagai umat ini. Coba jujur saja. Saya kalau saya renung-renung kan, yang ada di depan saya ini malu juga sih. Ini made in apa ini? Jangan made in China. Ini made in Korea. Ini Korea juga. Nah ini tempat minum China juga nih. Di mana kemandirian kita sebagai umat? Hijrah mestinya melahirkan sikap mandiri seperti itu. Enggak. Apa dari ibu sibuk pergi ke Makkah, beli selendang bagi orang Arab, ternyata dibaliknya made in China, dijual di Saudi. Nah, padahal hijrah itu di mana Nabi hidup dengan kemandirian. Di dalam sikap dan perilaku kita mesti memiliki karakter yang tersendiri, karakter Islamiyah, kepribadian Islamiyah. Tidak awak sibuk menjadi orang, setelah itu nurut di belakang. Bagaimana gaya orang, itu pula kita. Goyang pagu orang, pagu lawan. Main TikTok orang, meloncat-loncat. Kasihan. Ibu-ibu pakai jilbab, senang di depan orang ramai, lonjak suruh, lonjak tidak. Kita senang-senang ada di rumah awak, tutup pintu mencari orang. Kita punya kepribadian. Kadang-kadang aneh saja saya lihat. Pemerintah di berbagai daerah juga begitu. Satu sisi menggiatkan budaya, mereka kan takut cerita agama, takut dituduh radikal. Pemerintah kita kalau cerita agama surut ke belakang, tapi kalau cerita budaya baru mau maju. Jadi orang Minangkabau ini, saya bertanggung jawab mengatakan tak panuh hati dari Muslim. Tak boleh ini mama. Ini mama kari adik diberikan syarat dalam diri mereka. Nanti di hadapan Allah entah siapa yang akan membelanya, entah itu perbuatan sebatang, entah Muhammad Rasulullah. Ini kenyataan. Berulang kali saya ingatkan, tapi mereka marah kalau dikatakan. Kalau suruh karena adanya kena syarat mana dan itu dulu. Oh, nak sambung saja deh. Kadang kanda ada itu berbeda dengan kanda syarat. Tetapi banyak orang Minang tidak tulus menerima Islam. Karena itu perjuangan ulama sejak dulu belum pernah tuntas. Kenapa? Karena ada orang yang merasa warisan nenek moyangnya segala-galanya. Nah itu berlaku sampai kepada pemerintah. Karena itu pemerintah kalau dengan ulama tidak mau akrab. Lihatlah sekarang mereka mau menggerakkan ini kalau masuk dengan jalur adat. Kalau jalur syarat, takut semua. Baliang kalau semuanya ditolong kata Quran, karena ada tradisinya. Kita tidak punya kepribadian sebagai umat. Nah, tetapi itu pun tidak utuh. Satu sisi mereka giatkan, mulai akan diajarkan kepada anak-anak remaja apa? Sumpah dua balik. Tapi nanti ibu-ibunya fasilitasi di tengah lapang onjak-onjak untuk senam pagi hari.
Kira-kira ibu-ibu dan suami ibu-ibuku melonjak-lonjak itu sumbang berapa? Kok kasihan nampak ibu-ibu dah ada tampil dan tertutup. Buatlah situ. Kok kasih suriang di situ suriang. Tadi muka orang Arabi lonjak kidam, garing ke sana. Itu sumbang berapa? Itulah tak konsistennya pemerintah orang. Satu sisi disuruhnya anak muda, raja sumbang dua balik, sumbang duduk, sumbang tagak, sumbang lecet. Dan ikut cari pagi-pagi hari nak rancang-rancang itu sumbang sadonya. Ini antara nak diajarkan dan dipraktekkan tidak bersesuaian. Karena yang muda tu, saat dia mencemehkan, akhirnya dalam hati kecil. Bukan sekadar pelajaran. Itu jadilah kenyataan. Tapi mana ada mau mereka mau mendengarkan yang begini? Yang mendengar itu kan saja. Kalau pejabat-pejabat itu mengundang ceramah, paling-paling lagi kata sebutan setunya berbisik kawan kata. Mana jadi ya apa dia tiada itu. Sampai lain dia tinggal saja ceramahnya lah baik. Tu aku nonyo diundang pokoknya mau termasuk. Nak malih pada diundang-undang oleh pemerintah. Kalau nak keduduk semua jawab nanti. Nah, kalau kita sampai ke kepala-kepala dinasnya mereka nak mampu, tapi kan tergantung komandan. Nah itulah gaya awak. Bagaimana kita akan selamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Di tangan awak ada kewenangan, tapi tidak mau menjalankan, takut menjalankan. Banyak kalau diundang-undang di acara resmi ke ceramah, petisian kaget. Kalau hanya sekadar disambut saja, sudah disambut, sudah itu minta izin komisi ya dulu cara cila itu aku nawak diundang. Nyonak kamu mendengar awak. Cara dulu aku umat itu. Banyak juga ini bisa disampaikan daripada acara seremonial yang seperti ini. Jadi apa momentum Muharram ini? Kenapa kita mengaji Muharram? Saya tidak lupa kita mengaji fikih ibadah. Tetapi karena momentum ini perlu saya singgung. Karena sebagian dari kita ketika kita sudah meraya-rayakan dengan berbagai acara, kita anggap bahwa kita sudah sangat religius, sudah sangat beragama itu. Kalaulah satu Maulid Nabi, merayani Isra Mi'raj, satu Muharram lah dulu acara, lain Nuzul Quran Rami dulu, lalu dengan itu bentuknya awalnya sangat Islami. Padahal kalau kita mau jujur untuk mengkaji dari aspek sejarah, tidak ada perayaan itu di zaman-zaman awal. Betul itu. Nanti cerita bid'ah dan tidak bid'ah. Benarkah ada perayaan? Tidak ada. Seperti yang kita lakukan, tidak ada. Nabi tidak merayakan hari kelahirannya, jelas. Oh, kan Nabi mempuasakan hari Senin karena beliau dilahirkan hari itu, tapi beliau tidak merayakan. Beliau hanya mempuasakan. Apa lagi? Awak datang menunggu ini begini. 27 Rajab Isra Mi'raj. Kapan pula Nabi merayakan? Kapan pula Nabi menjelaskan tanggalnya? Bahkan tanggalnya saya diperdebatkan oleh ulama. Kapan? Nuzul Quran juga seperti itu. Dia sepakat pada 17 Ramadan bukan turun. Satu Muharram sebagai awal tahun baru itu setelah hijrah Nabi 17 tahun, berarti 7 tahun setelah Nabi wafat baru ditetapkan di masa Umar bin Khattab. Dan tidak ada pula sahabat mengingat merayakan tanggal ini. Nah, tapi anehnya hari ini umat dengan perayaan seperti itu mereka sudah sangat Islami. Penguasa kalau sudah ikut terlibat dengan acara seperti itu, dia sudah tampil seperti seorang penguasa yang saleh dan taat. Apakah memang begitu kita mengukur? Sedangkan nilai-nilai yang mesti ditanamkan di tengah umat semakin hari semakin hilang. Semakin hilang nilai-nilai. Berbagai peristiwa yang terjadi,
perzinahan menjadi-jadi. Ada orang bunuh diri, entah apa latar belakangnya, pergaulan, belum lagi berbagai kegiatan ekonomi yang tidak halal semakin menjadi-jadi. Dan siapa yang bertanggung jawab untuk itu kalau bukan kita bersama? Dan siapa di dalam kebersamaan itu diberikan amanah untuk memperbaiki dia? Penguasa. Nah, jadi apa momentum tahun baru Hijriah? Semestinya adalah kita mengambil nilai-nilai di mana para sahabat dulu menentukan tahun ini. Kenapa hijrah? Kenapa? Karena kata Umar bin Khattab, Allah yufarriq biha bainal haqq wal batil. Allah memilah dan memisahkan antara hak dan batil dengan hijrah itu. Umat Islam memiliki kemandirian, kedaulatan dengan hijrah. Tanpa hijrah secara perjalanan sejarah, tanpa hijrah umat Islam tidak punya kedaulatan. Umat Islam tidak punya kemandirian. Umat Islam tidak bisa membangun kepribadian Islami sebagai umat. Nah, karena itu hijrah. Kemudian setelah disepakati hijrah, tidak hari kelahiran Nabi, tidak hari Nabi menerima wahyu pertama diutus sebagai Nabi, tidak pula hari wafat Nabi tapi hijrah. Sekarang bulannya bulan apa pertama? Ada yang mengusulkan Ramadan. Alasannya mungkin adalah Sayyidus Suhur, itu bulan penghulu seluruh bulan. Tetapi sahabat tidak mengambil Ramadan. Kenapa Muharram yang mereka ambil? Jelas di dalam berbagai catatan ulama dikemukakan, hina yansarifun nas, di mana manusia setelah tenggelam di dalam ibadah, kekhusyukan beribadah 3 bulan berturut-turut melaksanakan ibadah haji. Haji itu mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Seolah-olah 3 bulan itu manusia seperti lupa dengan kehidupan dunia dia. Nah, ketika kapan mereka mulai menghadap kembali menata kehidupan ini? Muharram. Nah, itulah yang menjadi alasan. Berarti dunia ini harus ditata oleh umat. Umat harus memiliki kedaulatan dalam menata ini. Umat harus fokus untuk memperbaiki islah di dunia ini agar mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak. Sekarang umat Islam di dunia ini terjajah dari berbagai sisi. Bayangkan Palestina, malu kita sebagai umat yang miliaran ketika Gaza dibombardir oleh Zionis di hadapan mata kaum muslimin. Di sekelilingnya adalah umat Islam, Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Suria, Lebanon. Coba bayangkan. Inilah yang terjadi. Nah, padahal para sahabat dahulu mengambil Muharram itu karena setelah 3 bulan kesibukan yang mengisi waktu dari umat ini adalah beribadah, haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Para ulama mengatakan mana bulan-bulan haji? Sepakat mereka mengatakan awalnya Syawal, akhirnya di bulan Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah apa lagi yang harus dilakukan? Orang akan pulang dari pelaksanaan haji, mereka mulai menata kehidupan mereka, mereka mulai mencari berbagai potensi kehidupan untuk bisa memperkuat maisha penghidupan mereka. Nah, itulah hari, bulan itulah yang dijadikan sebagai bulan pertama. Itulah alasan. Sekarang coba renungkan, umat Islam dalam urusan akhirat tanggung, dalam urusan dunia dijajah orang dan terjajah secara ekonomi. Kita punya senjata
Siapa yang buat? Pesawat kita beli sekian, Rafael Prancis, F-16 dari Amerika, mau beli Sukhoi dari mana? Dari Rusia. Suatu saat kalau bermasalah dengan mereka, bisa jadi sistemnya dia buat beri tembak pesawat atau peluru balik kawan. Kan bisa saja terjadi seperti itu. Artinya kita belum lagi mengambil nilai hijrah, dan kita belum mendapatkan momentum hijriah itu. Nah, terus apa yang kita katakan, kita banggakan dengan momentum perayaan-perayaan? Jangan-jangan kita sudah mencukupkan saja dengan seremonial itu. Nah, itulah yang kita tidak suka dari tahun ke tahun. Hanya sekedar beracara seperti itu. Kapan umat ini akan bangkit dengan kemandirian? Nah, tentu ini kalau ditanyakan bisa saja bapak dan ibu, itu kebiasaan mana kami? Sering orang kata, mengapa kami tidak bisa? Mengapa ibu itu banyak? Ibu punya anak, ibu punya cucu, bapak punya anak, tanamkan nilai itu. Sebagaimana dahulu para sahabat menanamkan ke putra-putra mereka. Nah, itu tugas kita. Jadilah engkau bahagian dari yang akan memperkokoh umat ini, yang akan memperkokoh din agama ini. Salah satu momentum hijrah itu adalah memperbarui kembali hijriah ini, memperbarui kembali baiat untuk menjadi ansar dakwah, menjadi penolong dakwah Islamiyah, menjadi penolong menegakkan nilai-nilai Islam. Dahulu kan hijrah itu momentum persiapan finalnya hijrah itu setelah orang-orang Ansar berbaiat dengan Nabi, yang disebut dengan baiat Al-Aqabah Al-Kubra namanya. Baiat Aqabah Kubra. Jadi orang Ansar, orang-orang yang berada di Madinah, 2 kali membaiat Nabi. Yang pertama tahun 12 kenabian. Yang kedua adalah tahun 13 kenabian. Baiat yang pertama dinamakan dengan baiatul nisa, baiat wanita. Kenapa baiat wanita? Karena di situ tidak ada penegasan akan membela Nabi dari segala ancaman. Tapi baiat yang kedua tahun 13 kenabian disebut dengan baiat Al-Aqabah Al-Kubra atau baiatul rijal. Karena di situ ada penegasan akan membela Nabi sebagaimana membela diri dan keluarga sendiri. Ada 5 baiat. Sampai hari ini kalau orang melaksanakan ibadah haji, kalau mau sejenak dia melihat-lihat setelah dia melontar jamrah Al-Aqabah, jalan menuju ke Makkah, ya paling 50 tuh, tak sampai 100 meter lah dari jamrah Al-Aqabah. Ada masjid kecil di sebelah kanan. Kalau lurus saja dari Aqabah menuju ke jalan Syari' Al-Hajj namanya, lurus saja, tidak menuju ke Muzdalifah, akan ada masjid kecil sebelah kanan disebut dengan Masjid Al-Bai'ah namanya. Dahulu Umar bin Abdul Aziz membuat untuk menjadi monumen agar umat ingat di sini dahulu orang-orang Madinah yang dikenal kemudian dengan orang-orang Ansar berbaiat kepada Nabi. Karena mereka ditantang oleh Abbas. Tahu Abbas, paman Nabi? Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dalam baiat itu diam-diam Nabi bertemu dengan 72 orang dari Madinah. Dari 72 itu 70 laki-laki, ada 2 orang perempuan. Yang pertama Ummu Imar, yang kedua Ummu Manin. Ada 2 orang perempuan. Jadi ada wakil ibu-ibu. Cuma tidak tahu apakah betul ibu-ibu sekarang diwakili oleh Ummu Manin dan Ummu Imar. Tentu tidak tahu.
karakter itu. Kalau merasa diwakili, tiru. Nanti suatu saat kalau ada pengajian ibu-ibu, perlu dikaji siapa Ummu Imarah, siapa Ummu Manin. Ini dua tokoh wanita yang tidak pernah hadir sejarahnya dalam pikiran ibu-ibu. Tahu tak ketika Nabi terancam dalam perang Uhud, siapa wanita yang dia tidak lagi hanya menuangkan air, tetapi mengangkat pedang untuk mempertahankan Nabi sehingga luka-luka? Siapa? Perlu dipelajari. Apa kata Abbas di malam pertemuan itu yang direncanakan secara diam-diam? Inna Muhammadan minna kama qad alimtum ya ma'syaral Khazraj, wahai orang-orang Khazraj. Orang-orang Khazraj itu orang-orang Madinah. Sebenarnya mereka terdiri dari dua suku besar, Aus dan Khazraj. Tapi kalau sudah keluar dari Madinah, mereka sering disebut Khazraj saja. Sama dengan orang Minang. Kalau lagi dua orang Azab bilang orang Padang, padahal orang tinggi kayak, orang Solo kayak gimana itu lah. Jadi orang Madinah ada orang Aus, suku Aus, ada suku Khazraj. Tapi kalau di luar populer mereka disebut Khazraj. Makanya kata Abbas, ya ma'syaral Khazraj, wahai orang-orang Khazraj, inna Muhammadan minna, sesungguhnya Muhammad ini bahagian dari kami. Kama qad alimtum, kama qad alimtum, sebagaimana kalian semua telah tahu. Kalian telah tahu Muhammad kok bagian kami, darah daging kami. Nah, walaqad mana'na, selama ini kami telah membela dia dari siapa saja, bahkan dari orang yang sependapat dengan kami. Itu pertanda Abbas waktu itu belum Islam. Jadi walaupun Abbas belum masuk ke dalam Islam, belum menjadi umat